Lelaki bajingan bejat suka naik di perut anak gadis orang, di janda orang, disebut dengan buaya. Jangan mandang saya, tersinggung saya. Kumpul satu rumah tanpa nikah disebut dengan kumpul kebo. Yang suka maling, ya, manjat atau meloncat mobil orang yang lewat disebut bajing atau bajing loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Wassalatu wassalamu alayka ya ajmal khalqillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah solat Baitul Mukarram yang kami hormati, dalam kondisi dan kesempatan apapun jangan lepaskan hati dan lisan kita dan perbuatan untuk bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah ungkapan dari rasa dan merasakan pemberian Allah adalah nikmat. Karena orang yang tidak bersyukur bukan mereka yang tidak mendapatkan nikmat Allah, tetapi mereka tidak merasakan pemberian Allah sebagai suatu nikmat. Ketika mereka tidak merasakan pemberian Allah sebagai suatu nikmat, besar nikmat yang Allah berikan, semakin jauh mereka dengan Allah. Kecil nikmat yang Allah berikan, semakin mereka mengingkari atas nikmat itu sendiri. Maka daripada itu, alhamdulillah, kita jadikan amal hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhanku, tolong aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu, dan perbaikilah ibadahku kepadamu. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang dicabut Allah rasa syukur dari hatinya. Kalau itu sudah tercabut, maka sesungguhnya kita tergolong orang-orang yang kufur atas nikmat dan nikmat. Dan nikmat itu sendiri, tsumma latus'alunna yauma izin anin na'im. Di akhirat nanti, sekecil apapun pemberian Allah, dipertanggungjawabkan di hadapannya. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah solat subuh rahimakumullah. Kita coba tema pada subuh ini, karena sudah 6 hari kita meninggalkan Ramadan, maka temanya pendidikan Ramadan, kemenangan Syawal. Apa hubungannya Ramadan dengan Syawal? Ramadan sebagaimana asal katanya Ramadan itu adalah pembakaran dosa-dosa orang yang telah melakukan puasa. Mengapa puasa itu sangat cepat membakar, sangat cepat menghapus dosa seseorang? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi ini yang berbunyi, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam
kembali kepadanya. Wa innahu li wa ana azzibi as-siyamu junnah. Dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 1904. Coba kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memilah amal ibadah anak Adam ini ada untuk dirinya khusus dan ada kembali kepada yang beramal. Kalau kita solat, kembali kepada yang melaksanakan solat. Kalau kita berimpak, berzakat, berbuat baik, membuang duri jalan, berdakwah, semua amalan itu kembali kepada yang beramal, kecuali ilas syiyam. Mengapa puasa ini ya untukku, kata Allah? Karena aku sendiri yang memberikan ganjaran. Wa ana azzibi. Ada rahasia apa sebenarnya? Setahun 12 bulan, sebulan kita dididik oleh Ramadan itu sendiri, maka sesungguhnya dari sini kita dapat mengambil satu petikan hikmah bahwa Ramadan itu sesungguhnya kita sangat dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak makan, kita tidak makan. Kalau Allah tidak minum, kita tidak minum. Allah tak punya pasangan, maka kita tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu maknanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan hikmah dari zaukun qalbiyahnya, rasa mesranya kepada Allah. Jangankan orang tua, jangankan orang dewasa, anak-anak yang baru belajar puasa pun ya, ketika mereka berpuasa ya, saya teringat anak saya yang tua itu ya, begitu dia latihan puasa, saya lihat dia buka kulkas, dia ambil buah apple, dia cium, lalu dia masukkan lagi. Waktu dia membuka kulkas, uap dan udara hawanya dingin. Mengapa dia tidak mau makan apel itu? Mengapa dia tidak mau minum? Tidak ada pantang larang bagi dia sebenarnya. Tetapi apa? Ketika ya diajarkan satu niat untuk berpuasa besok, maka sesungguhnya Allah telah menurunkan rahmat kepada hati orang yang berpuasa itu, termasuk anak kecil tadi, untuk mendapatkan ya rahasia hikmah merasakan kemesraan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kekuatan itulah sebenarnya kalau kita pelihara, kalau kita jaga rasa ya mesra kita kepada Allah, maka sesungguhnya ada 3 nikmat yang sering kadang-kadang kita lupakan. Nikmat yang ketiga, kita ingat ya bahwa ada nikmat iman, ada nikmat Islam, tetapi ada nikmat yang ketiga yang seharusnya kita rebut, kita raih, kita perjuangkan. Itulah nikmatnya ihsan. Apa itu ihsan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika kau beribadah, ketika kau menyembah Allah, kau merasakan kehadiran Allah. Kalau belum ada getaran kalbumu atas kehadiran Allah, maka kau harus berjuang dan berusaha merasakan Allah menatapmu, Allah melihatmu, Allah mengawasimu. Inilah sebenarnya nanti pasca Ramadan 11 bulan kemudian kita mendapatkan puasa itu bukan hanya sebatas kuantitas, tetapi bagaimana kualitas puasa kita benar-benar memberikan kemenangan kepada Syawal. Kalau secara kuantitas jamaah solat subuh rahimakumullah, kalau saya ambilkan perbandingan, malu kita, malu ya, kalau kita menonton
ada satu channel TV luar negeri namanya Animal Planet, ya. Coba kita lihat secara kuantitas. Kita kemarin imsak kita dari jam 4 ya 36 sampai ya jam 18 lewat berapa di sini? Kalau di Pekanbaru lewat 22. Di sini ya antara 12, 13 atau 14. Ya, lebih kurang puasa kita 14 jam 33 menit saya hitung. 14 jam 33 menit itulah puasa kita. Kalau secara kuantitas. Ada makhluk Allah, habitat ular di lembah Amazon, ya, di Amerika sana, diteliti ada ular ya yang puasanya antara 20 sampai 30 hari tergantung ukuran panjang dan besar dan beratnya. Mengapa ular ini sanggup berpuasa 20 sampai 30 hari? Ya, karena ketika ular itu berpuasa, maka secara biologis dengan tidak makan, tidak minum, suhu badannya meningkat. Ketika suhu badannya meningkat, maka sesungguhnya bergantilah kulit lama, keringlah kulit lama, bergantilah kulit baru. Bayangkan ibu, ular saja ternyata puasanya lebih daripada kita. Kita hanya lebih kurang 14 jam 33 menit. Ular ada yang 20 hari 20 malam, 25 hari 25 malam, ada sampai 30 hari 30 malam. Hanya untuk berganti kulit. Maka itu ibu-ibu kalau mau berganti kulit puasa. Baik, Ustaz, kami tidak pernah menonton film itu, tidak pernah juga meneliti tentang ular. Baik, ya, saya yakin karena kita semuanya ini, ya, pada dasarnya pernah ya memelihara ayam kampung itu ibu, yang perempuan, ya, yang betinanya. Ketika dia bertelur, ya, katakanlah dia bertelur 10 biji, pasca dia menelur, dia mengeram. Apa yang terjadi waktu dia mengeram? Berapa lama ayam betina mengeram? 21 hari. 21 hari kita bagi 3 periodisasi ayam mengeram. Nah, maka kita jangan sebut 3 minggu, karena minggu itu bahasa nasionalnya, bahasa Islam kita Ahad. Kalender kita dulu tetap menggunakan, maka itu Brunei, Thailand, petani selatannya itu, Malaysia, Singapura, mereka tetap menggunakan Ahad. Karena setelah Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Khamis, ya, maka ada pekan Khamis, ada pekan Arba, ya. Maka kita tidak menggunakan minggu, karena minggu itu, ya, itu yang secara nasional, dan itu juga sejarahnya dirubah karena Menggus adalah pendeta yang setiap hari Ahad pergi ke gereja. Maka itu 7 hari 1 dikhususkan untuk mereka secara nasional. Kita, ya, sesama Islam, ya, kita tetap menggunakan Ahad, ya, karena kita tahu nanti hubungan Ahad itu dengan Isnin. Ahad itu adalah nama sekaligus sifat Allah. Nah, maka Allah menyatakan kehadirannya lewat Rasulullah. Maka Rasulullah dilahirkan hari Isnin. Maka itu setelah Allah Muhammad. Baik. Nah, ternyata ibu ayam, ya, induk ayam mengeram 3 periode. Hari 1 sampai 7 hari dia makan dan minum sedikit. Begitu ayam jantan mau mendekati, langsung dia, ya, mengembangkan bulu dan sayapnya. Kalau bahasa kami kampung, menimbung. Mengapa? Apa bahasa menimbung ayam? Ketika mengeram didekati ayam jantan, aku tak ingin kawin, aku sedang berpuasa. Lalu 7 sampai 14 hari induk ayam ini hanya makan dan tidak, hanya minum dan tidak makan, hanya minum sedikit. Begitu masuk 14 hari sampai 21 hari,
sampai begini mulutnya, menahan lapar, menahan haus. Untuk apa? Untuk menaikkan suhu badannya. Ketika naik suhu badannya 36, 37 sampai 38, maka sesungguhnya menetaslah telurnya. Kalau induk ayam atau ibu ayam tidak berpuasa, maka sesungguhnya tambuklah intalonya tadi. Bayangkan, baik, ayam besar masih, ada makhluk Allah kecil, hina, jijik kita melihatnya. Apakah dia? Itulah kepompong. Ya, coba kita lihat ya dari hasil penelitian, ternyata kepompong itu berpuasanya minimal 2 kali 24 jam, 48 jam. Kepompong tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Ketika kepompong yang hina ini, ulat yang jijik ini, ketika berpuasa, maka terjadi perubahan pada dirinya. Allah muliakan kepompong tadi, maka kepompong tadi menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi kupu-kupu, tidak ada yang tidak senang ketika melihat kupu-kupu, termasuk kupu-kupu malam. Alhamdulillah, indra gili hilir sudah tidak ada lagi. Sudah ada kampung hijrah, ya, dan sekarang sedang dibangun masjid. Memang sampai hari ini, ya, saya belum dapat membantu secara signifikan karena ada 7 pondok pesantren yang sedang kita sponsor, ya. Nah, termasuklah sekarang ini dalam proses pembangunan di Parit Abah Lukman, pantai seberang makmur Enok. Maka itu, ya, terpaksa pembagian tidak adil. Baik, kita teruskan. Ternyata apa hikmah di balik cerita saya ini? Ternyata binatang yang berpuasa pasti membawa perubahan. Binatang yang berpuasa pasti, ya, membawa kualitas yang baik. Maka itu kita tinggal mempertanyakan saya, apa sih kualitas yang kita dapatkan ketika kita pasca Ramadan ini? Sementara kita ada yang umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau 50 tahun kita, ya, umur kita 50 tahun dipotong, ya, masa baligh kita, berapa lama kita sudah berpuasa? 37 sampai 38, ya, bulan kita berpuasa. Bayangkan, inilah beratnya untuk mendapatkan perubahan itu. Maka ketika ini, tanpa kita sadari, satu pertanyaan besar bagi pribadi, bagi individu kita, bahwa apa perubahan yang kita dapatkan. Maka mau tidak mau, jawabannya adalah untuk membedakan puasa kita, maaf, dengan binatang, puasa kita dengan haiwan, untuk membedakan itu hanyalah kualitas. Secara kuantitas, puasa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ulat yang kecil saja sanggup 48 jam, kita hanya 14 jam 33 menit. Katakanlah yang paling jauh, ya, matahari dengan kutub utara sana di Norwegia, ya, Norwegia itu mereka sudah sahur jam 2:30, berbukanya jam 7 lebih kurang. Mereka berpuasa itu hampir 16 jam setengah mereka berpuasa, ya. Ke kutubnya lagi, Utah, Hogan, Amerika sana, hampir juga tidak ada orang. Kenapa? Kalau sampai ke kutub sudah 3 bulan siang, 3 bulan malam. Maka itu saya tidak mau pindah ke sana, ya. Itu artinya apa? Kalau hewan saja, binatang saja berpuasa, melakukan, ya, puasa, mereka melakukan puasa itu mendapatkan satu perubahan. Dari kepompong hina, dari kepompong jijik itu, ada perubahan sama mereka, kupu-kupu yang mulia. Ayam berpuasa bisa melahirkan generasi, ya. Ular yang berpuasa bisa berganti kulit. Maka pertanyaan besar bagi kita, apa yang kita dapatkan? Perubahan apa yang kita peroleh? Maka itu secara kualitas, kata Allah dalam, ya, hadis qudsi tadi, bahwa innahu wa ana azbi, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang memberikan ganjaran. Mengapa? Secara kualitas hanya Allah yang tahu.
Tidak ada bedanya anak kecil dengan orang tua yang berpuasa. Tidak ada bedanya yang bekerja di kantor dengan buruh kasar yang di pasar. Tidak ada bedanya pejabat dengan rakyat. Tidak ada bedanya orang besar dengan orang kecil. Tidak ada bedanya orang kaya dengan orang miskin. Sama-sama melakukan puasa. Tetapi ketika kita kerja di kantor, kita sedikit lebih nikmat berpuasa. Ruangan kerja kita pakai AC, TV tontonan kita ada sinetron atau filem lawak, yang waktu kita kadang-kadang habis tanpa terasa. Tapi bagaimana buruh yang mengangkat barang, yang mengangkat angkutan, berkeringat bercucuran, tapi mereka tetap berpuasa. Bagaimana anak kecil yang baru mulai berpuasa? Maka sesungguhnya disinilah kualitas Allah menilai langsung puasa kita. Maka daripada itu, apa kemenangan Syawal ini? Kemenangan Syawal ini asarnya, bekasnya, efeknya daripada pendidikan Ramadan. Maka sesungguhnya puasa itu bukan secara kuantitas saja, tetapi secara kualitas. Bagaimana mata kita yang kita puasakan waktu Ramadan, telinga kita, mulut kita, tangan kita, dan kaki kita. Ketika kita menandatangani sesuatu, kita sebagai pejabat, maka sesungguhnya tanda tangan kita itu disaksikan oleh Allah di dunia, dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ketika kita berujar, ketika kita bercakap, video kita disorot oleh CCTV Allah Subhanahu wa taala lewat kameramennya, malaikat rakib dan atid. Semuanya itu diputar di akhirat nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang gelap, yang terang maupun yang terlindung, yang jelas maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang terlindung sedikit pun dari kameramen CCTV, catatan malaikat rakib dan atid, video dan kitab. Itulah akan kita buka di akhirat nanti. Maka dengan sadar kita, mudah-mudahan Allah menitipkan satu nikmat yang saya katakan tadi, ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika kita ingin mendapatkan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah dilatih, sudah dididik. Ketika kita berpuasa, kita sangat dekat kepada Allah, karena Allah tidak makan, kita tidak makan. Allah tidak minum, kita tidak minum. Allah tak punya pasangan, maka kita tidak melakukan hubungan suami istri. Maka sesungguhnya yang melekat itu pasca Ramadan ini, kita bagaimana mendapatkan ihsan. Kalau ihsan ini sudah kita dapatkan, ramai dan sunyi tiada bedanya, di pasar, di rumah tiada bedanya. Mengapa? Karena ketika hati ini sesungguhnya mendapatkan dan merasakan dekat kepada Allah, maka insya Allah hati inilah nanti akan memberikan satu suara hati, panggilan hati, mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang batil itu batil. Maka kalau kita sudah mendapatkan ini, itulah sesungguhnya buah daripada la'allakum tattaqun. Konsep takwa, sanggup melaksanakan perintah, sanggup meninggalkan larangan. Tapi banyak orang sanggup melaksanakan perintah, sanggup juga melaksanakan larangan. Maka itu disebut dalam Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang fasik. Sebaliknya, tidak sanggup melaksanakan perintah tapi mampu melaksanakan larangan, itulah disebut dengan kafir. Mudah-mudahan kita dititipkan Allah nur ihsan ini, sehingga kita merasakan bahwa kalbu ini adalah Allah langsung yang menatap. Allah tidak melihat amal, Allah tidak melihat bentuk, Allah tidak melihat wajah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam satu hadis Allah tidak memandang amal kamu, yang Allah pandang hatimu. Artinya apa? Banyak orang amalannya seperti gunung, tapi di hadapan Allah seperti pasir. Mengapa? Karena hatinya tidak ikhlas. Banyak orang amalannya seperti pasir, tapi di mata Allah seperti gunung, karena mereka itu ialah tiada lain
melaksanakan perintah Allah, mukhlisina lahuddin. Itulah orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu prinsipnya apapun amal ibadahnya, dia tidak merasakan dia yang beribadah. Apapun amal pekerjaannya, dia tidak merasakan untuk mengerjakannya. Ketika dia berzikir, maka sesungguhnya dia tidak merasa dia yang berzikir. Karena secara ihsan, apabila kita berzikir, merasa kita yang berzikir, maka hati kita masih ada mendua. Itulah yang disebut dengan syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Apa yang dimaksud syirik yang tersembunyi? Kita mengatakan kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada halku ya Allah, tidak ada hal keadaanku ya Allah. Berdiri aku, duduk aku, berbaring aku, berzikir aku, berselawat aku, mengaji aku, solat sunat qabliyah ba'diyah aku, solat wajib aku, berbuat baik, membuang duri di jalan, berimpak, bersedekah, berwakaf. Maka sesungguhnya itu tidak ada ya Allah kecuali dengan kekuatan dan iradatmu ya Allah. Di situ ketika kita merasakan hati ini, apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan, maka sesungguhnya gugurlah daripada sifat ujub merasa tadi. Karena sifat ujub merasa ini setiap kita senantiasa, jangankan kita, kelas Nabi saja seperti Musa alaihissalam ketika sedang berpidato, lalu selesai pidato yang berapi-api, yang menggebu-gebu, yang penuh dengan syarat pesan dan hikmah, ditanya oleh jamaahnya, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, siapakah yang paling alim di dunia ini? Kata Nabi Musa, siapa pang lagi? Nah, itu artinya apa? Sekelas Nabi masih ada timbul sifat ujub tadi. Paling tidak dengan adanya pengetahuan kita tentang hati kita dan penyakit hati ini, karena yang tahu tentang hati kita adalah diri kita, maka paling tidak kita sudah mulai memperbanyak beristighfar. Ketika kita beristighfar, satu gambaran kita sendiri yang merasakan dengan hati dan perbuatan kita, kita sendiri yang tahu di mana letak-letak posisi hati dan amal perbuatan kita yang masih bergantungan dengan rasa ujub dan merasa tadi, yang kadangkala tidak mustahil melahirkan dari ujub yang merasa tadi, lahir ke mulut menjadi takabur sombong, lahir ke mata menjadi riak, lahir ke telinga menjadi sum'ah. Itu bahagian-bahagian daripada penyakit hati ini. Maka kemenangan Syawal, bagaimana Ramadan yang mengantarkan kita pendidikan 30 hari Ramadan, kebetulan 29 hari Ramadan kita berpuasa, maka bagaimana asar dan bekas ini terus mengantarkan kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Maka tiada lain kita harus meningkatkan satu volume frekuensi yang disebut dengan ihsan ini. Bagaimana untuk mendapatkan ihsan itu? Nah, pertama sudah kita jelaskan, untuk mendapatkan ihsan itu kita dudukkan diri kita yang sebenar-benarnya diri dengan mendudukkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka perbanyaklah kita la haula wala quwata illa billahil alil azim. Artinya begitu kita menyebut la haula wala quwata illa billahil alil azim, maka sesungguhnya hati kita menyertakan daripada ucapan ini, dan kita pun melepaskan keakuan kita, egosentris kita. Karena yang menjebak kita nanti adalah egosentris atau keakuan. Kalau bahasa agama, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang mendapatkan khusyuk, sesungguhnya mereka yang mendapatkan ihsan. Mereka yang mendapatkan ihsan, mereka yang senantiasa menundukkan hatinya lewat puasa. Ketika kita sudah menahan hawa nafsu, maka asyam menjadi puasa.
terjemahan bahasa kita, pu itu putus, asa itu harapan. Kita sudah memutuskan harapan. Pada saat kita berpuasa, jangankan yang haram, yang halal pun kita tidak makan dan kita tidak minum. Maka begitu pasca daripada Ramadan, kita putuskan semua harapan-harapan, terutama harapan yang membawa kita kepada kemaksiatan, kepada kejahatan, kepada hal-hal dosa-dosa besar. Maka dari sinilah sebenarnya kita sudah mulai melatih diri kita untuk pengendalian hawa nafsu. Kalau kita sadar musuh kita yang terbesar sesungguhnya bukan syaitan dan iblis. Ada seorang penyair Indonesia, M.H. Ainun Najib, ketika dia bersyair, Tuhan, mengapa tidak kau bunuh semua setan-setan itu, sementara kami manusia telah lebih hebat menciptakan kejahatan dan kemaksiatan. Artinya apa? Tanpa setan, manusia pun mampu melebihi daripada perbuatan setan dan iblis. Mengapa? Karena ada senjata tajam yang senantiasa membuat manusia jatuh ke jurang, ke lembah hitam dan hanyut ke dalam lembah dosa. Itulah yang disebut nafsu amarah. Innan nafsa la amaratun bisu ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu, kata Allah, cenderung melakukan kejahatan kecuali nafsu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu inilah sebenarnya manusia dengan hewan, manusia dengan binatang. Pada dasarnya tidak ada bedanya di hadapan Allah. Bahkan balhum adall ulaika humul ghafilun. Bahkan mereka itu lebih sesat, lebih rendah daripada binatang. Maka jangan heran dalam kehidupan realitas sosial kita, sifat binatang itu sering digandingkan dengan perbuatan manusia. Maaf, kalau ada orang suka membungakan duit, rentenir, makan duit bunga, disebutlah dengan binatang. Namanya binatang lintah darat. Ya, ketika ada lelaki bajingan bejat suka naik di perut anak gadis orang, di janda orang, disebut dengan buaya. Jangan mandang saya, tersinggung saya, Bu. Ya, bayangkan yang kumpul satu rumah tanpa nikah disebut dengan kumpul kebo. Yang suka maling, manjat atau meloncat mobil orang yang lewat disebut bajingan atau bajing loncat. Ya. Yang suka gonta-ganti pacar, bercinta sana sini disebut cinta monyet. Bayangkan itu kalau diungkapkan, yang suka berkeliaran malam disebut kupu-kupu malam. Ya, jadi sifat binatang itu pada dasarnya ada pada diri kita. Dengan puasa itulah maka sesungguhnya kita akan mendapatkan satu benteng. Maka itu dalam hadis tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu junnah. Maka puasa itu menjadi benteng. Mudah-mudahan benteng puasa ini yang kita bangun 29 atau 30 hari, maka kedepannya 11 bulan bisa membentengi kita sehingga kita mendapatkan satu kualitas sebagai hamba Allah yang disebut al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dapat saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika wa marifatik, wa nawwir qulubana bin nuri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ahrimna lazzata ma'asiyatik, warzuqna lazzata ta'atik. Allahumma qfina bihalalika wan haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.